Lurch. Moby. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Renegades. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film dibuka dengan dua baret hijau yang menginterogasi seorang tersangka tentang lokasi Sandera. Serangan sudah di depan mata, tapi Burton, sang interrogator, memilih tetap tinggal untuk memaksa jawaban. Ia menembak kaki pria itu, tapi si tersangka malah menertawakan dan mengatakan Burton takkan pernah menemukannya. Muak, Burton langsung mengeksekusinya. Saat tudungnya dibuka, Burton terkejut. Wajah pria itu adalah wajahnya sendiri. Ia pun terbangun di bangku taman, menyadari semua itu hanyalah mimpi buruk. Burton membersihkan diri di kamar mandi terdekat, lalu meletakkan bunga di makam ayahnya dan memberi hormat. Sementara itu, mafia Lord Gorham tiba di markas gengnya. Mereka telah menculik beberapa perempuan untuk dijual, namun Gorham tak puas dengan penampilan mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk merapikan sebelum dibawa ke rumah bordil. Di misi berikutnya, Gorham menangkap seorang saingan yang menolak berhenti berbisnis di wilayahnya. Awalnya ia akan membiarkan pria itu hidup sebagai peringatan, tapi setelah dihina, ia mengirimnya ke ruang merah. Di sana, Gorham memotong jari-jari pria itu dengan kapak dan menyuruh semua orang melihatnya. Doing business in my territory. I think it's time. So I hear you like. Where's the fucking hand? Take him back to the club. Sementara itu, Burton bertemu Carver, rekan lama ayahnya. Mengetahui kondisi Burton yang sulit, Carver menawarkan tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Mereka pergi ke pub, bertemu dengan mantan prajurit lain yang berbagi kisah hidup setelah perang. Peck, salah satunya, meyakinkan Burton bahwa mereka tidak akan meninggalkan rekan-rekannya. Come in, Bill. You alright? Let's go, guys. Come on. Di sisi lain, Gorham memerintahkan pengkoit bayaran, Savo, untuk menghabisi pria yang sebelumnya dibebaskan. Savo menuju apartemen korban, tapi salah pintu dan diarahkan oleh seorang wanita. Saat ia akhirnya tiba di lokasi yang benar, ia menembak korban tepat ketika dua polisi datang. Suara tembakan membuat mereka mengejar Savo, tapi ia berhasil kabur. Kembali di pub, Burton mulai berbicara. Ia menceritakan mimpi buruk yang terasa begitu nyata, dan bagaimana hidupnya tak pernah normal sejak bergabung dengan militer di usia muda. Kenangan baik semakin pudar, meninggalkan hanya kengerian yang membawanya ke jalan gelap. Setelah berbagi cerita pribadi, semua pria tertawa kecil sambil bercanda soal siapa yang akan mentraktir minum. Burton berterima kasih kepada Carver karena sudah mengajaknya. They're not nightmares, are they? They're memories. Operation Death. Carver meninggalkan kunci rumah untuk Burton, lalu pergi membantu putrinya. Carver menuju sebuah kedai milik Savo. Penjaga pintu mencoba menghinanya, tapi Carver langsung meninju tenggorokannya hingga pingsan. I don't think I like your magic fucking neck. Ia masuk, membuat Savo terkejut. Carver mengatakan bahwa kartu identitasnya sudah ia berikan pada penjaga pintu. Dia lalu menegur Savo dan gengnya yang telah mengintimidasi putrinya, seorang konselor lingkungan. Carver memperingatkan mereka untuk berhenti, tapi Savo menganggap itu ancaman. Carver menegaskan itu hanyalah kesempatan untuk melakukan hal yang benar, lalu pergi. It seems that there maybe be. I'd rather you not have to fight. Anak buah Savo langsung melapor ke Gorham. Tak lama, saat berjalan di taman, Carver menyadari ia diikuti. Ia sempat menelepon Peck, lalu menutup telepon. Beberapa pria mengepungnya. Carver melumpuhkan satu orang, tapi sisanya menyerang brutal hingga ia tak berdaya. Di apartemen, putri Carver, Judy, terkejut menemukan Burton.
Ia mencari ayahnya yang tak pulang semalam. Judy mengenali nama Burton karena ayahnya pernah bertugas bersamanya. Ia mengaku cemas dan sudah mencoba menghubungi ayahnya, tapi gagal. Burton bertanya apakah ia tahu bantuan apa yang pernah Carver berikan. Namun Judy hanya menggeleng, tampak menyembunyikan sesuatu. Your dad's said he'd had to help. Pet was the call. Saat Judy pulang, detektif Moore dan Collins datang membawa kabar buruk. Carver telah tewas. Judy menangis terseduh-seduh. Ia lalu menelepon Burton, memberitahu kematian ayahnya, dan memintanya hadir di pemakaman. Ia juga memperingatkan bahwa polisi akan segera menghubunginya. Moore dan Collins mendatangi Burton. Ia menjelaskan bagaimana Carver telah membantunya, namun tak mengerti kenapa ada orang yang ingin menghabisimu. Para detektif berjanji akan tetap berhubungan. Could we trouble you for a moment? So he was helping you out? Yeah, checking on you in a couple of days. Di pemakaman, semua mantan pasukan memberi penghormatan terakhir dan berjanji mendampingi Judy. Usai prosesi, Judy keluar untuk menenangkan diri dan Burton mengikutinya. Dengan marah, ia mengatakan bahwa setelah para pelaku tertangkap, ia ingin mereka diadili. Judy akhirnya mengaku bahwa ia adalah konselor yang memerangi peredaran narkoba di lingkungannya. Akibatnya, ia menerima ancaman pembunuhan. Ia memberitahu Burton bahwa Gorham memperluas wilayahnya dan mengancam menguasai kota. Kini Burton tahu alasan Carver terlibat. And not long after, back road off back to the people who were... Ia kembali ke pub, di mana Peck, Woody, dan Harris sedang mengobrol. Burton memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka punya kesempatan menangkap pembunuh Carver. Ia menjelaskan skenario yang melibatkan geng Judy dan Gorham. Karena Carver orang baik dan polisi tidak menyelidiki, Burton merasa harus membalas. Ia tahu lokasi kelompok itu, berniat mengintai, mengumpulkan informasi, lalu bertindak. Harris yakin ini misi pembunuhan. Para pelaku brutal. Woody dan Peck memutuskan ikut, membuat Harris juga bergabung. Mereka sepakat bertemu besok untuk menyiapkan senjata. Councillor Judy's been happy. Oh, do you know? This has ever come forward, so fucking ruthless. Sorry, I'm not staying here. Sementara itu, di kantornya, Gorham menerima kunjungan detektif Collins dan Moore. Mereka memintanya ikut ke kantor polisi, tapi Gorham menolak, mengaku tersakiti oleh kematian Carver. Saat ditanya keberadaannya di malam kejadian, ia mengatakan sedang bermain kartu dengan anak buahnya. Dan ada rekaman video sebagai alibi. Moore memintanya menyerahkan saksi dan bukti tersebut. Oh, wow. Oh. Keesokan harinya, Burton nyaris menangis melihat foto Carver. Mereka berkumpul. Burton membawa 2 Glock dan granat kejut. Peck membawa pistol tua. Woody datang dengan gunting kebun, gulungan pancing, dan busur silang. Harris, terakhir, membawa granat asli dan claymore aktif. Burton mengingatkan mereka bisa mundur kapan saja, tapi Harris hanya ingin meledakkan sesuatu. So, Amen. Amen. Mereka mulai memata-matai markas geng, melihat pertukaran informasi, lalu mengikuti kurir ke kota hingga ke sebuah klub. Kemungkinan tujuan Carver malam itu. Peck berencana menemui Sanchez untuk menggali info, jadi ia dan Woody pergi, sementara Burton dan Harris masuk klub sebagai pelanggan. Mereka memesan minuman, lalu melihat seorang pria yang tampak berkuasa. Burton pura-pura memotret Harris, menangkap pria itu di latar, lalu mengirim fotonya ke Peck. Iya, look. No, that's not. Peck menunjukkan foto itu pada Sanchez. Sanchez mengenalinya sebagai salah satu dari 3 antek Gorham, bagian dari kelompok 4 penunggang kuda. Ia menjelaskan bahwa Gorham terhubung ke geng besar yang menguasai Eropa, mengendalikan perdagangan narkoba dan manusia. Mereka terkenal kejam, bahkan membuat penjahat tua seperti dirinya memilih mundur. Ia menyarankan Peck untuk bersiap, dan meski ia tak lagi bertarung, ia berjanji memberi informasi. Peck membalas dengan ancaman akan membunuh semua anggota geng itu. Salute. City by force, kind of honor amongst. They're ruthless. They're shot. I can barely walk. Keempat pria itu lalu berkumpul kembali, bersiap menyerang klub. Harris masuk lebih dulu dengan setelan jas, mengaku ingin menghabiskan waktu dengan seorang wanita. Begitu masuk ruangan, Harris mengeluarkan pistol dan memperingatkan para pria. Woody mengalihkan perhatian di luar, sementara Burton menerobos masuk dengan senjata terangkat, menuntut lokasi gudang geng dari seorang pria yang terluka.
Saat pria itu melawan, seorang gadis di dekatnya mengaku tahu tempatnya dan memberi petunjuk. Warehouse. Get him when we hit the bar. 3 Unit 5. I remember when they brought us here from the warehouse. Sementara itu, Detektif Moore dan Collins dikirim untuk menyelidiki siapa yang berani menyerang Gorham. Di luar klub Savo, Harris berpura-pura mabuk hingga lampu di dalam padam. Penjaga pintu mencoba mengejarnya, tapi justru dipukul dari belakang. Burton dan Peck mengenakan topeng, masuk dan menembaki semua orang, termasuk bartender. Savo berusaha melawan, tapi mereka tembak hingga terluka, lalu memaksanya menelpon Gorham. Setelah pesan terkirim, mereka mengeksekusinya dan mengambil sebuah buku besar sebelum kabur. Mendengar itu, Gorham memerintahkan anak buahnya mencari judi dan mengeksekusi siapapun yang memegang buku besar tersebut. Moore, yang curiga keempat pria tua ini terlibat, menghubungi mantan agen CIA bernama Donovan. Donovan punya data tentang Peck, Woody, dan Harris, memang tua, tapi pernah mematikan. Burton lebih misterius, terlibat misi rahasia yang bahkan CIA tidak bisa akses. Moore yakin mereka mampu menghabisi Gorham. Burton menemui Judy, memberi pesan untuk Gorham. Sementara itu, mereka menyusun rencana, menyerang gudang Gorham untuk memancingnya keluar. Di gudang, Woody membunuh penjaga dengan panah otomatis, Harris memasang bom di bawah mobil, lalu Gorham datang bersama pasukannya. Keempatnya melarikan diri, dan gudang meledak. Peck lalu menelepon Sanchez yang memberitahu bahwa Gorham memerintahkan seluruh anak buahnya memburu mereka. Burton menjawab, itu memang yang mereka inginkan, dan Sanchez tahu orang yang tepat untuk langkah berikutnya. Gorham memerintahkan anak buahnya menangkap Judy. Tak lama, ia mendapat telepon dari Apollo, rekannya di sindikat, yang memperingatkan, bereskan urusan ini atau bersiap pensiun dini. Preman-preman Gorham pun menculik Judy dari rumahnya. Para pria berkumpul lagi di kedai, wajah serius, mengangkat gelas untuk bersiap menghadapi musuh mereka. Malam itu, pasukan Gorham datang dengan senjata lengkap, mengepung kedai. Begitu pintu didobrak, para tetua langsung melawan. Burton menghabisi beberapa orang. Peck terkena tembakan di kaki, tapi berhasil menghabisi penyerangnya. Lalu Gorham masuk, menodongkan senjata ke kepala Judy, menuntut buku besar. Burton mengincarnya, tapi harus menahan diri demi keselamatan Judy. Gorham mencoba menembak, tapi Woody lebih cepat. Pelurunya melukai Gorham, yang berhasil kabur. You give me the fucking ledger and your life, well, mate, I'll fucking do it. Here. Oh, fuck! Di luar, Moore dan Collins datang, menembak salah satu anak buah Gorham. Burton mengejar Gorham tapi disergap. 2 orang menyerangnya hingga Judy ikut membantu. Salah satu pengejar dihabisi Woody dengan gulungan pancing. Kini sendirian, Gorham tak berdaya dan dieksekusi Burton. Moby! Moore dan Collins masuk, mendapati para tetua duduk santai sambil minum, mengaku hanya membela diri dari penyerbuan orang tak dikenal. Mereka menyerahkan buku besar pada polisi yang menerima cerita itu. Well, you see, Beberapa hari kemudian, mereka bersama Judy dan Moore merayakan kematian Carver. Saat pesta, Sanchez menelepon Peck, memberi selamat dan bilang ada seseorang yang ingin bertemu. Tak lama, seorang pria masuk, menyebut nama mereka satu persatu. Ia memperkenalkan diri sebagai Palmer, agen rahasia yang membutuhkan jasa mereka, lalu meninggalkan sebuah flash drive di meja. Film pun akhirnya selesai benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Hey, Pat. You Don't pull it again. Hey, they've taken. We'd like the city a favor here. I'll call for an answer tomorrow.